Oke, perkenalkan nama gue Skies. Kali ini kita bakal lanjut membahas mengenai dasar bahasa pemrograman Go atau Golang. Di sini gue bakal ngebahas mengenai control flow dan looping. Apa itu control flow? Control flow itu adalah mekanisme bahasa pemrograman yang digunakan untuk ngebatasin eksekusi kode gitu. Jadi dengan menggunakan control flow kita bisa nentuin eksekusi kode itu berdasarkan kriteria-kriterianya gitu. Kalau misalkan kriterianya memenuhi atau persyaratannya memenuhi, maka blok kode itu akan dieksekusi. Kalau enggak dieksekusi. Contohnya di sini menggunakan if else dan juga switch case. Di sini untuk contoh dua kemungkinan ya. Jadi kalau misalkan is online-nya false, maka dicek kalau online print ini, kalau nggak online atau offline print yang solo. Oke, kita boleh coba dulu untuk yang dua kemungkinan menggunakan if else ya. Kalau karena dia cuma dua kemungkinan kan itu cukup sederhana ya. Oke, kita menggunakan air. Air adalah program auto reload di Golang ya. Jadi kita nggak perlu ngejalanin komen go run main.go berulang kali. Oke, di sini hello world udah ke print. Pertama kita assign variable dulu untuk is online-nya. Is online sama dengan true. Ingat ya cara kita ngedefine variable kemarin kayak titik dua dan sama dengan. Kemudian kita kasih di sini control flow-nya. If is online kasih komparasi sama dengan true. Oke, mabar. Ini kalau ada bro yang online ajak mabar. Kalau offline dan solo. Oke. Karena kondisinya memenuhi, jadi yang bakal dieksekusi adalah mabar. Oke, mabar ya. Nah, gimana kalau kondisinya nggak memenuhi? Apakah dia itu lagi offline? Ya kita set di false. Solo ya. Jadi yang dipasang di kondisinya itu harus bersifat true or false ya. Oke, itu untuk dua kemungkinan. Gimana kalau untuk yang lebih dari dua kemungkinan? Kita pakai if else. Kita dulu. Di sini kita kasih umur sama dengan terolah 17. If umur kurang sama 0, if umur kurang dari 18 masih sekolah. Terus lanjut, kurang dari 25 kuliah kali else udah lulus dewasa aja. Nah, gini ya, if else yang lebih dari dua kemungkinan. Jadi di sini kita pasang yang untuk komparasinya itu biasanya range ya. Kalau untuk lebih dari dua kemungkinan tuh. Nah, di sini umurnya 17, jadi yang kemungkinan akan dieksekusi itu adalah yang ini ya, blok nomor 2, masih sekolah karena umurnya 17. Oke, kita bisa save dulu filenya, kita cek. Masih sekolah, benar ya? Karena umurnya itu kurang dari 17. Kalau pengen ngecek belum lahir kapan? Kalau umurnya 0, berarti si buruh belum lahir tuh. Karena dia masuk blok 1 ya. Belum lahir ya kan? Kalau umur 22, itu kan lebih dari 18, lebih dari 17 kurang dari 24 ya. Berarti antara 18 dan 23. Oke.
Itu untuk if else. Kemudian kita lanjut ke switch case ya, main cepat aja. Nah, pertanyaannya kapan kita pakai switch case? Pakai switch case itu kalau kemungkinannya itu udah eksak ya. Kalau tadi kan range ya. Range segini, ini, range segini, ini. Untuk range segini beda lagi. Switch case itu kita harus eksak. Kalau misalkan A, maka ini. Kalau B, ini. Gitu. Contoh aja langsung. Misalkan tingkat sekolah. Untuk tingkat sekolah. Tingkat sekolah itu misalkan 1 itu SD, 2 itu SMP, 3 SMA, 4 itu kuliah gitu ya. Contoh, kita pakai switch di sini, kemudian ambil tingkat, kemudian case kalau dia 1 itu, oke kita copy aja ya, udah ngetik ulang-ulang, anak SD ya, terus case 2, anak SMP, case 3, anak SMA, case 4, anak pilihan. Dan terakhir untuk case yang nggak ditanggapin ya, selain dari 4 ini kita kasih default, yaitu kita kasih nggak sekolah aja, nggak sekolah. Oke, sekarang dia tingkat 1, maka kita cek bakal eksekusi apa nih. Tingkat 1 ya, tingkat 1 itu adalah anak SD. Kalau tingkat 3 atau tingkat 4, tingkat 4 ini ya, case 4, tingkat 4 anak kuliah, bener ya. Nah, kalau kita kasih tingkat yang nggak valid misalkan tingkat ayam ini kan string ya, nggak string karena udah beda tipe data. Kita coba tingkat 99, mana masuknya? Nggak sekolah. Jadi tingkat 99 ini nggak 1, 2, 3, 4, tapi dia tuh udah di luar opsi. Oke, itu switch case. Kita udah bahas control flow dan menggunakan if else dan switch case. Kita lanjut ke looping. Di Golang ada beberapa cara untuk melakukan looping, tapi semuanya menggunakan for ya. Beda dengan bahasa pemrograman lain yang pakai while, do while. Di Golang cuma ada satu keyword untuk looping, yaitu for. Oke, sekarang ini contohnya. Yang paling sederhana, looping dari 1 sampai 3. For i sama dengan 1, i kurang sama 3, i plus. Ada initial value, ada range value, dan ada count modifiernya. Bisa di sini print apa? Print i misalkan ya. Ini bakal ngeprint 1, 2, dan 3. Setelah 3 bener ya. Dia mulai startnya dari 1, akhirnya dari 3, dan itu bakal di increment terus. Itu bentuk paling sederhana ya menggunakan ini. Ada lagi yang menggunakan for doang nih, lebih brutal. Ini kasih initial value count misalkan 1, terus di sini harus ada count modifiernya, count plus. Nah, di sini nanti kita bisa pakai count, kita print count ya. Kasih count sampai kurang sama 5. Ini bakal ngelooping dari 1 sampai 5. Coba cek di sini. Benar ya? 5. Oke. Dan kita juga bisa pakai infinite loop, tapi infinite loop ini juga sering dipakai ya di bahasa pemrograman Go, kayak misalkan untuk logging. Terus Go rutin juga pakai infinite loop. Masalah. Terus for nggak perlu sih, nggak perlu apa-apa, terus statement aja ini. Jadi ini tuh bakal ngelooping terus sampai tepar gitu ya. Kita lihat nih, brutal nih. Oke.
berarti infinite loop ya, jadi dia bakal nge-looping terus. Udah 10 menit, dikit lagi. Terakhir kita bakal ngebahas mengenai for range ya. Ini salah satu looping khusus untuk array dan apa namanya, map. Oke, dan akhir lagi. Di sini kita define dulu array-nya, misalkan kayak bukan array sih, slice. Tapi kita bakal bahas di pertemuan selanjutnya tentang apa bedanya array, slice, dan map gitu ya. Sekarang kita pakai slice dulu, kayak nama atau student dengan slice of string. Lalu di sini ada foo bar John Doi. Sini kasih for range, for index ini untuk index dari elemennya, kemudian value ini value dari tiap elemennya, dan terakhir student index ini itu %d, kemudian dengan value itu %s index. Oke, dia bakal ngeprint apa? Gitu ya. Oh, salah. Index value. Oh, salah ini. Harusnya printf ya. Bukan println. Karena kita pakai ngeformattingnya ya. Index 0, value-nya foo, walah, jelek kali. Nah, ini agak rapi dikit ya. Index 0 itu foo, index 1 bar. Jadi kalau array seperti biasa, array atau list di dalam bahasa pemrograman itu startnya dari 0 ya, dari index 0. Oke, mungkin itu dulu. Ada lagi ya. Semoga bisa dipahami. Gua Skies dan terima kasih.